Mengubah kodrat. Kekristenan yang murni, sejati atau asli, atau kekristenan yang benar merupakan proses mengubah kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Kodrat dosa di sini bukan berarti kodrat atau sifat di mana manusia hanya bisa melakukan pelanggaran moral terhadap hukum seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya yang sejenis. Tetapi kodrat di sini adalah kodrat atau keadaan di mana manusia tidak mampu mencapai ketepatan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Manusia dalam kodrat dosa memang bisa hidup sesuai dengan hukum walau tidak sempurna, tetapi manusia tidak dapat memiliki karakter Allah di mana segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kodrat dosa adalah keadaan di mana manusia tidak memiliki cara berpikir Allah, tetapi cara berpikir yang lain. Kodrat dosa adalah kemelesetan atau hamartia. Kodrat dosa inilah yang membuat manusia tidak berkeadaan seperti rancangan Allah semula. Ini adalah keadaan yang menyimpang dari rancangan Allah semula. Karena hal ini, maka keadaan manusia diistilahkan sebagai monster. Kekristenan tidak bermaksud untuk mendidik monster, dari monster jahat menjadi monster baik, atau anak manusia dari masa kanak-kanak hanya dididik budi pekertinya untuk menjadi monster yang baik. Proyeksi kekristenan harus jelas, bukan hanya menjadikan manusia bermoral atau berakhlak baik, tetapi menjadikan manusia sempurna seperti Allah sendiri. Karena memang rancangan Allah semula manusia diciptakan adalah agar manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya sejak masa kanak-kanak, kebenaran Alkitab harus diajarkan, agar ketika sudah dewasa, kebenaran Alkitab yang lebih mendalam dapat diajarkan dan diterima oleh mereka. Fakta yang terjadi, banyak orang yang masa kanak-kanak, remaja dan masa mudanya tidak mendengar kebenaran yang murni, sehingga mereka walaupun menjadi manusia yang baik, tetapi mereka tidak bisa diubah menjadi manusia Allah atau man of God yang berkodrat ilahi. Kekristenan bermaksud untuk mematikan monster sebaik apapun yang dimiliki manusia dan menggantikannya dengan kehidupan anak Allah. Ini sama artinya dengan mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Dalam hal ini memang pendidikan budi pekerti sangat dibutuhkan, tetapi tidak cukup. Budi pekerti yang mengajarkan moral yang baik belumlah dapat mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Budi pekerti harus dibangun dari kebenaran Allah yang ditulis di dalam Alkitab yang memuat kebenaran, bukan hanya ajaran mengenai apa yang baik dan yang jahat. Budi pekerti yang baik pada umumnya dilatih melalui pemahaman apa yang baik dan yang jahat, tetapi kesempurnaan cara berpikir Allah dibangun dari kebenaran. Pada umumnya agama mengajarkan hal ini, apa yang baik dan yang jahat. Ini membangun cara berpikir yang kurang atau tidak cerdas jika ditinjau dari kesucian Allah. Bukan tidak mungkin, di Eden iblis mengajarkan apa yang baik dan jahat kepada Adam dan Hawa, seperti agama-agama pada umumnya mengajarkan apa yang baik dan jahat. Adam dan Hawa hanya memahami apa yang baik dan jahat. Itu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tetapi mereka tidak belajar kebenaran dari Allah yang digambarkan sebagai pohon kehidupan. Secara moral umum, yang ditawarkan ular kepada Adam dan Hawa adalah sesuatu yang baik. Dari hal tersebut dapat terbangun cara berpikir tertentu, yaitu cara berpikir manusia, tetapi bukan cara berpikir Allah. Bisa dimengerti kalau kemudian pikiran Adam dan Hawa menjadi rusak, sehingga tidak mampu mengerti pikiran dan perasaan Allah. Keadaan rusak ini digambarkan secara figuratif, yaitu perasaan yang tadinya tidak malu dalam ketelanjangan, kemudian menjadi malu. Ini perubahan cara berpikir. Tuntunan untuk mengerti apa yang baik dan jahat bisa membuat manusia menjadi baik, tetapi tidak akan pernah dapat membuat manusia menjadi serupa dengan Allah. Justru pola seperti ini merusak rencana Allah untuk menjadikan manusia serupa dengan Allah. Dengan hanya belajar mengenai apa yang baik dan jahat, manusia diparkir pada level kecerdasan moral tertentu, tetapi bukan pada rencana Allah semula, yaitu menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang dapat sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Pengetahuan yang baik dan jahat justru merusak maksud Tuhan membangun kodrat ilahi dalam kehidupan manusia. Sedemikian cerdiknya ular, sehingga Adam dan Hawa tertipu. Tentu Adam dan Hawa berpikir bahwa apa yang diterima dari ular adalah sesuatu yang baik. Adam dan Hawa berpikir bahwa apa yang dipahami dari sumber pohon itu adalah baik. Tetapi ternyata manusia menjadi meleset. Dalam hal ini perlu direnungkan bahwa untuk bisa membedakan hitam dan putih sangatlah mudah.
tetapi abu-abu muda dan putih agaklah sulit. Ular menawarkan abu-abu muda, sehingga Adam dan Hawa tertipu. Allah menghendaki apa yang baik menurut Allah, artinya putih sempurna, bukan baik atau agak baik menurut manusia. Itulah sebabnya manusia harus memiliki cara berpikir Allah untuk bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Hanya manusia yang memiliki kodrat ilahi yang dapat melakukan hal tersebut. Amin.